Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di podcast Maidah TV. Tentunya bersama guru kita Ustaz Mulki Ibnu Khalil hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan iman yang kemarin. Di BB, insyaallah kita bakal bahas apa nih BB? Ya, insyaallah kemarin kita bersama guru kita Ustaz Mulki sedikit bahas variasi macam-macam dari Murji'ah ya. Betul. Nah, sekarang yang jadi masalah ini Ustaz, Murji'ah kemarin ada macam-macam sampai 5 Ustaz ya. Ya, betul. Nah, mereka itu dari 5 tersebut punya persamaan Ustaz. Punya persamaannya. Kesamaan mungkin. Samaan. Nah, barakallahu fik. Ya memang pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan ya. Ada kelompok yang menyelisihi pendapatnya apa? Salaf di dalam masalah iman. Yang mereka kita sebut dengan apa? Murji'ah. Walaupun lafaz-lafaz yang mereka ungkapkan itu berbeda-beda. Seperti Jahmiyah mengatakan cukup ma'rifah. Ya, Asy'ariyah mengatakan cukup apa? Tasdiq. Kemudian Karomiyah cukup apa? Lisan. Dan seterusnya. Tapi persamaan yang mereka miliki semua ini dari varian ini ya, mereka menganggap amal itu nggak usah masuk ke dalam esensi iman atau asal keimanan. Dia meyakini itu hanya pelengkap saja, penyempurna saja, atau cabangnya saja, bukan bahan baku atau rukun untuk membentuk asal keimanan. Ini yang pertama. Semua varian sama akhirnya mengeluarkan apa? Amal jawarih. Ingat ya, amal jawarih yaitu apa? Anggota tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga seakan-akan menyerang Ahlus Sunnah sepakat. Ya, menyerang Ahlus Sunnah atau melabeli Ahlus Sunnah yang memasukkan amal kepada esensi iman sebagai khawarij. Ya, tuduhan dusta. Ya, menuduh Ahlus Sunnah yang memasukkan amal ke dalam asal iman sebagai apa? Khawarij. Ya, dan mereka memang ya dalam hal ini mengklaim pendapat saya kata Murji'ah ini adalah pendapatnya salaf. Padahal sudah dijelaskan juga dalam part yang lalu, salaf berlepas diri dari ini. Ya. Ada juga mereka menukilkan, mereka yakin ini betul pendapatnya salaf. Iman itu 3 esensinya. Tapi sama mereka dia men takwil. Maksudnya bukan itu, maksudnya begini, maksudnya begini. Murji'ah itu yang mengatakan kalau misalkan memasukkan amal ke dalam keimanan, di iman esensi iman ini sebagai khawarij. Iya betul. Apakah khawarij itu memang benar seperti itu atau bagaimana? Ya nanti mungkin ada pembahasan tentang khawarij sendiri. Ya dia mencocoki dalam masalah asal iman. Cuma dia terlalu ekstrim hulu. Bahkan dalam masalah yang sifatnya penyempurna untuk iman atau yang bagian mustahabatnya yang tidak dikerjakan sama dia bisa menyebabkan apa? Kafir. Karena mereka iman itu satu kesatuan. Ya amal masuk, kalau nggak dikerjakan kafir. Ya padahal ada batas minimum yang harus dihadirkan. Yang lainnya kalau mungkin dia meninggalkan tidak sampai menyebabkan dia kafir. Jadi beda sekali antara Ahlus Sunnah dengan siapa? Khawarij. Begitu. Tapi memang sekarang yang kita bahas tadi akwalnya bermacam-macam, tapi inti mereka tuh sama, yaitu mengeluarkan amal dari apa? Iman. Dari iman. Kalau begitu Ustaz, ada buktinya nggak Ustaz dari perkataan mungkin ya imam-imam mereka gitu Ustaz yang mengatakan? Oh banyak. Banyak Ustaz ya? Banyak sekali. Bahkan tokoh-tokoh besar sama. Ya, yang karena tokoh besar inilah akhirnya banyak dari penuntut ilmu yang terpengaruh dengan alasan dia imam besar, dan imam dalam ilmu fikih, imam dalam hadis, imam dalam tafsir, imam dalam segala hal. Tapi tetap yang namanya kesalahan dalam konsep iman dijelaskan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada si imam tadi. Boleh diwaspada? Boleh. Mau disebutkan Ya, contohnya? Ya. Kalau yang kemarin kan kita sebutkan ya, muncul awalnya Murji'ah ini
yang dipelopori oleh Hammad ibn Abi Sulaiman. Nah, Hammad ibn Abi Sulaiman ini wafatnya sekitar tahun 120-an Hijriah. Jadi ibaratnya selama rentang waktu sebelum Hammad meninggal itu iman masih bagus-bagus saja. Konsepnya masih bagus saja. Sampai muncullah dari Hammad ibn Abi Sulaiman. Yang nanti Hammad ini adalah gurunya Abu Hanifah yang disebut dengan murjiah dari fuqaha. Ya, yang Hammad itu berguru kepada siapa? Kemarin Ibrahim An-Nakhai. Nah, akhirnya ke sini kan makin banyak kan, ada Jahmiyah, ada ini dan seterusnya. Nah, sekarang kita menilik yang banyak terpengaruh adalah mutakhirin. Mutakhirin dalam artian setelah masa mufaddalah yang dari sahabat, tabi'in dan tabi'in telah hilang. Ya, maka mungkin Anda sebutkan yang pertama dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa yang kenal dengan adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun beliau sendiri memiliki masa tahap kehidupan yang luar biasa yang bisa kita kaji. Yang mungkin Anda ada waktu kita bahas. Mulai beliau dari Mu'tazilah, kemudian terpengaruh menjadi bikin mazhab Asy'ari, kemudian sampai akhir wafatnya beliau bertobat di atas mazhabnya Imam Ahmad. Nah, beliau wafat pada tahun 350, beliau mengatakan iman itu sekedar tasdik di dalam hati saja. Lanjutannya wa amal qaul bil lisan wal amal bil arkan fa furu'uhu, kata beliau. Qaul dengan lisan, amal dengan anggota tubuh itu cabangnya saja. Jadi bukan esensi. Jadi esensi iman cukup dalam hati itu. Tasdik. Yang penting hatinya. Betul, yang penting hatinya meyakini Allah Rabbnya. Allah yang esa, yang harus disembah. Nabi Muhammad adalah Rasulnya yang wajib ditaati dan seterusnya. Cukup dalam hati. Maka antum sudah dikategorikan apa? Muslim. Enak. Gampang banget. Gampang, kan itu ma'ruf di Indonesia juga ya, Abul Hasan. Ya begitulah. Asy'ari. Sampai mungkin di tempat-tempat yang lain juga ma'ruf. Nah ini fatalnya ketika iman hanya diartikan sebagai tasdik. Ya, mafhum, nanti akan memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Misalkan orang Nasara, orang Yahudi, yang penting saya kan meyakini ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb saya. Ya. Coba siapa yang dari kalangan Nasara yang enggak meyakini Allah sebagai Tuhan? Begitu juga Yahudi, dia meyakini Allah adalah Rabb mereka. Sebagaimana? Ya, hanya saja mereka mengatakan lisannya yaitu berucap la ilaha illallah itu sekedar legitimasi, formalitas untuk dia dinyatakan muslim di dunia. Nah, kalau nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia kafir di dunia. Ya akhirnya gimana? Ada kemungkinan nanti dia dapat uzur dari Allah, masuk surga juga. Kenapa? Karena ada asal iman itu tasdik saja. Rusak sedikit gitu. Masya Allah, luar biasa. Kita sering dengar ada orang yang penting dia nggak sholat, dia syirik, yang penting dia yakin Allah. Yang penting yakin saja, sudah itu. Akhirnya berporoslah menjadi sebuah pemikiran yang melahirkan pemikiran-pemikiran. Akhirnya ada yang mengatakan kita nggak apa-apa lah beda server ini, yang ini Muslim, yang ini misalnya Kristen. Cuma beda server aja. Nanti di akhirat bisa jadi kita semua masuk surga. Karena ada asal iman yang sangat kecil atau yang cuma satu yaitu tasdik. Ya, jadi untuk melegalkan dia Muslim di dunia harus ngomong la ilaha illallah. Itu. Ya itu ucapannya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, jadi kebanyakan orang hanya ngambil ketika fase hidup beliau setelah Mu'tazilah. Seharusnya kalau mau insaf dia ambil pendapat beliau sebelum wafat. Karena orang itu dinilai dari khawatim. Ya akhir hidupnya. Kedua sini Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, karena nukil lagi dari Qadhi Iyad ma'ruf. Beliau mazhab fikihnya Maliki. Ya, walaupun Maliki beliau dalam masalah akidah terpengaruh dengan Asy'ari. Ya, beliau mengatakan hakikat iman kata dia di dalam peletakan bahasa adalah tasdik. Betul ya?
Sebagaimana yang telah lalu. Ya, adapun secara syariat beliau tasdik bil qalbi wal lisan. Jadi dalam syariat iman itu cukup membenarkan di mana? Dalam hati dan lisan saja. Fa idza hasala hadza, kalau terhasilkan ini kata beliau hasalal imanul munji minal khuludi finnar. Kalau ini sudah terbentuk maka iman yang menyelamatkan dia dari api neraka telah ada. Adapun amal hanya penyempurna. Jelas sekali. Ya, jadi iman esensinya menurut mereka cuma apa? Dua. Amal gimana? Penyempurna saja. Yang penting dua ini terrealisasi, maka inilah yang akan menyelamatkan dia dari api neraka dan dia layak dikatakan seorang muslim mukmin. Ya, jadi amal nggak masuk. Makanya itulah kenapa dikatakan murji'ah. Apa itu murji'ah? Membuang amal. Nggak masuk dalam esensi sebuah apa? Sebuah keimanan. Itu apa? Salah Al-Qadi Iyad Al-Maliki, beliau meninggal pada tahun 544. Nah, nukil lagi di sini dari Ghazali, beliau meninggal pada tahun 505. Ya, beliau pernah berkata, ya, faqad malal ikhtiyar ila anal iman hasil dunal aman. Beliau, ya, telah condong pilihan bahwasanya iman itu bisa terhasilkan tanpa ada aman. Kemudian beliau lanjutkan waqad ishtahara 'anis salaf, telah masyhur dari salaf qauluhum, ucapan mereka, al iman aqdun wa qaulun wa aman. Iman itu 3. Jadi mereka pun mengakui sebetulnya. Ya, ucapan salaf mengatakan meyakini iman itu 3 esensinya. Apa saja? Qaulun, kemudian i'tiqad, dan kemudian apa? Amal. Tapi jangan senang dulu. Ya, apa kata beliau artinya? Sama ma'nahu, apa artinya? Beliau mengatakan la yab'udu an yu'addal amal minal iman. Dan tidak dianggap jauh, maksudnya tidak masalah amal dimasukkan ke dalam iman li'annahu mukammil. Dikarenakan dia hanya penyempurna lahu bagi iman wa mutammin. Hanya penyempurna saja. Jadi kalau ada yang bilang ya amal masuk dalam iman, enggak masalah kata beliau. Kenapa? Karena dia hanya penyempurna, bukan bagian dari esensi pembentuk asal iman itu. Ya, jadi sekali lagi, ya imam-imam mereka pun menegaskan itu betul ucapan salaf begini. Hanya saja ditakwil. Saya dipahami. Ya, bahkan Ar-Razi di dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, ya dulu yang kita baca di part berapa tuh, ada Imam Syafi'i mengutip ijma'nya sahabat, ijma'nya tabi'in, ijma'nya tabi'in, iman itu apa? 3. Ya, Ar-Razi tidak meragukan penukilan dari Imam Syafi'i. Dia meyakini itu betul Imam Syafi'i yang ngomong. Ya, hanya saja dia apa? Menganggap, masa iya iman harus 3 begini, harus begini. Padahal dia sendiri sudah yakin itu ucapannya siapa? Imam Syafi'i. Tapi masih ada kayak gejolak, masa iya. Akhirnya menolaklah iman itu, ya cukup 2 saja, nggak usah 3. Ya uniknya orang-orang Murji'ah zaman sekarang malah ya meragukan penukilan Imam Syafi'i. Ya orang-orang Syafi'i aja menegaskan betul itu yang ngomong Imam Syafi'i. Hanya saja mereka mungkin melakukan takwil dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya tadi sahabat kita sebutkan qaul dari Al-Ghazali. Ya, beliau betul mengatakan ini pendapatnya salaf. Iman itu esensinya apa? 3. Hanya saja beliau tambahkan apa itu artinya? Artinya amal hanya sekedar penyempurna. Ya pelengkap saja. Ini takwil namanya. Ini apa? Takwil. Jadi kita pahami mereka sendiri pun meyakini ini adalah pendapatnya salaf. Ya begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, ada juga aqwal masalah ini. Ya, mungkin Anda sebutkan sedikit di sini di syarah Muslim. Ya, beliau mengatakan asal iman secara bahasa adalah tasdik, membenarkan dalam hati. Adapun secara syariat kata beliau tasdikul qalb wal lisan. Ya, jadi secara bahasa membenarkan secara syariat membenarkan di dalam apa? Hati dan lisan. Amalnya gimana? Sekali lagi, lengkap saja. Udah disebutkan. Ya, ini nanti akan menimbulkan banyak pemahaman lahir dari ini. Ya, akhirnya seorang yang penting ini saja dihadirkan.
Mau dia nggak sholat, mau dia untuk menyembelih untuk jin dan seterusnya nggak masalah. Ya, karena yang penting dia sudah menghadirkan apa? Dua hal ini. Iya, dua hal ini. Karena sebutin lagi dari As-Subki, beliau termasuk ya dari kalangan Syafi'iyah. Ya, beliau mengatakan madhabus salaf. Ya, madhabnya salaf berarti ulama dari kalangan sahabat, tabi'in maupun apa? Dari tabi'in. Beliau mengatakan annal iman ma'rifatu bil janan. Iman itu mengetahui di dalam hati, wa iqrar bil lisan, pengakuan dengan apa? Lisan, wa amalun bil arkan. Ya, beramal dengan apa? Anggota tubuhnya, wa annahu yazidu wa yanqus, bertambah dan apa? Berkurang. Bagus ini? Sampai sini bagus. Tapi beliau tambahkan wa annahu la yantafi bintifa'il a'mal. Tapi iman tidak bisa tertolak disebabkan amal yang tertolak. Maksudnya ketika amal nggak ada, iman nggak berpengaruh. Sah-sah saja ketika si amal yang diuang. Bahkan dia pernah ditanya di dalam fatwa al-hadithiyah, halil amal dakhilah fi musamma iman. Apakah amal itu masuk dalam penamaan iman, maksud dalam esensi iman? Beliau mengatakan faqala ishtahara ala al-sunnatis salaf dukhulul a'mal. Ya, mereka atau dia berkata ma'ruf, terkenal dari lisannya salaf memasukkan amal ke dalam apa? Iman. Tapi dia tambahkan lakin la yalzamu min adamiha adamuhu. Tidak melazimkan tidak adanya amal berarti tidak adanya iman. Ini apa namanya jadinya? Ta'wil. Makanya tadi di awal Anda katakan ya mereka betul menukil dari salaf ya tentang iman, hanya saja dia main ta'wil. Begitu. Jadi ujung-ujungnya mengeluarkan amal dari esensi apa? Begitu. Itulah hakikat apa? Murji'ah. Tambah lagi, boleh? Kalau Ibnu Hajar juga berkata beliau meninggal pada tahun 892 di Fathul Bari. Ya, beliau mengatakan fas-salaf qalu, salaf berkata iman adalah i'tiqadun bil qalb wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Berapa? 3. Dan Ibnu Hajar ma'ruf termasuk muhaqqiq. Apa itu muhaqqiq? Seorang peneliti, seorang yang mutalaah, yang membaca kitab-kitabnya salaf itu luar biasa. Akhirnya sampai pada kesimpulan, beliau menegaskan iman itu keyakinan dalam hati, mengucap dengan apa? Lisan, dan ada amalan dengan apa? Jawarih. Tapi tenang, beliau lanjutkan wa aradu bidzalik annal a'mala syartun fi kamalihi. Dan mereka maukan itu salaf dengan hal ini amal sekedar syarat di dalam kesempurnaan. Ini bukan masuk dalam bagian iman. Dia syarat, namanya syarat itu di luar. Ya, misalkan kita belajar fikih sholat. Dan ada syarat, ada banyak rukun. Ya, rukun itu bagian dalam dari sholat. Sedangkan syarat dari apa? Luar. Ya, ini apa? Bentuk memalingkan ucapannya salaf. Padahal jelas-jelas di awal mengatakan inilah madhabnya salaf, mengatakannya diapain? Bitawi. Gitu. Mungkin sedikit ini ya, yang pengalaman mungkin. Ya ikhlas salaf itu iman itu ya 3 tadi ya Ustaz ya. Betul, esensinya. Cuma memang ditakwil sama mereka ya Ustaz. Ya, jadi seakan-akan yang dimaukan salaf bukan itu. Ya, sekarang kalau kita mau main besar-besaran imam, kan ini membesar semua nih. Ya, kira-kira secara akal sehat kalau main imam-imam, ini membesar saya imam. Ya, lebih besar mana ilmunya, imannya, ya keyakinannya ketimbang salaf. Ya, jelas jawabannya adalah salaf. Begitu. Ya, dan ini juga lil asafis syadid ya dengan rasa yang sangat berat untuk disebutkan di masa ini ya. Dan membawa pemahaman ini yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, beliau pernah ditanya dalam hukum tarik salah. Ya, beliau mengatakan al-amal salihah kulluha syartu kamalin in ahli sunnah. Beliau mengatakan amal saleh seluruhnya. Artinya amal saleh berupa ibaratnya anggota tubuh adalah sekedar syarat penyempurna saja di sisi ahli sunnah. Ya, beliau kan ma'ruf bidangnya hadis
Ya banyak membaca mungkin dari kalamnya ulama-ulama besar tadi seperti Ibnu Hajar, ya Nawawi, Subki, ya apa namanya Qadhi, ya akhirnya beliau pun ya ta'asar terpengaruh dengan pendapat-pendapat tadi, akhirnya keluarlah terlontar. Ya beliau menegaskan iman itu ya amalnya hanya sebagai apa? Syarat penyempurna. Dia mengatakan ini di sisi ahli sunnah khilafan lil khawarij wal mu'tazil. Berbeda dengan pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi ya seakan-akan kalau masukin amal itulah pendapatnya siapa? Khawarij. Ya. Nah, Ya walaupun nanti Khawarij sama Mu'tazilah beda pendapat ketika hukum dunia. Ustaz, ini kan apa kan? Syabani kan sudah masyhur Ustaz ya. Betul. Kadang kita pakai gitu. Ya. Dan tadi beliau sering lincir Ustaz. Betul. Keliru. Nah, berarti bagaimana Ustaz? Kita pakai kitabnya ngambil ilmu dari Syabani kan? Nah. Jadi dalam hal ini memang kalau yang kita sebutkan tokoh-tokoh semua. Besar semuanya. Punya andil, punya saham di dalam apa? Islam. Tapi kita harus bedakan. Jika kita mengedukasi ya apa segenap pendengar, bedakan antara ketergelinciran, kekeliruan dengan mengambil riwayat. Jangan disamakan dua hal ini. Mungkin kalau orang yang belajar ilmu hadis, ada saja misalkan Bukhari mengambil riwayat dari orang rumiyah, terpapar. Ya, bitasyayu', berarti ada penyakit bid'ah Syiah. Ada lagi rumiyah bil qadar, dia terkena penyakit apa? Qadariyah. Terkena penyakit irja. Terkena penyakit ya macam-macam dari apa? Kebid'ahan. Maka yang namanya kekeliruan, kesalahan, ya itu dijelaskan siapapun orangnya. Tentunya dengan adab, tentunya dengan ya apa namanya etika yang bagus. Terlebih salaf telah ijma sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i kemarin. Ya, ketika ijma sudah tegap, orang yang datang belakangan itu tidak bisa membuat pendapat baru. Karena ijma sudah tegak. Dan sudah kita jelaskan juga baik secara bahasa maupun secara syariat tidak ada pertentangan. Ada garis merah yang sama antara bahasa dengan apa? Syariat. Jadi ketika ada kekeliruan, kesalahan, maka harus dijelaskan. Kalau antum diam, antum diam. Siapa yang tahu nanti mana yang hak, mana yang batin. Ya, adapun untuk mengambil ilmu, ya itu tadi perkara yang kedua. Ya, ketika ada orang yang terpapar mungkin dengan penyakit kebid'ahan, apakah boleh diambil ilmunya atau tidak? Ya, maka memang di sana para ulama silang pendapat. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab mustalah, terutama dalam masalah jarh ta'dil. Ya, mereka merinci apakah bid'ahnya itu termasuk yang mengkafirkan ataukah bid'ahnya yang kecil. Ya, Al-Muhim Ibnu Hajar sendiri menerangkan, ya selama orang ini shadiqul lahjah. Shadiqul lahjah itu yang ketiga berucap apa adanya. Dan para ulama yang kita sebutkan tadi memang ma'ruf terkadang di bidang hadis, di bidang apa? Tafsir, yang dia nggak mungkin berdusta dalam hal ini. Ya, maka untuk bidang-bidang ilmu seperti ini boleh seorang mengambilnya. Ini tadi pelajaran di Saudi misalkan. Ada yang buka Riyadhus Shalihin. Tidak siapa Riyadhus Shalihin? Nawawi. Ya, ada yang buka syarahnya, baca syarahnya Fathul Bari. Punya siapa? Ibnu Hajar. Ya, bahkan ada daras Nuzhatun Nawar dalam ilmu mustalah punya siapa? Ibnu Hajar juga. Ya, diambil ilmu yang memang di situ ya beliau tidak tergelincir di dalam. Jadi ada dua hal. Jangan langsung wah ini karena salah kita sikat bukunya, bakar bukunya, hilangkan semuanya. Ahlussunnah itu ya yang paling ngerti tentang al-haq dan paling penyayang terhadap manusia. Jadi mendudukkan perkaranya sesuai dengan porsi. Ketika ada kesalahan ketergelinciran, jelaskan ketergelincirannya di mana. Ya, ketika dia memiliki kemampuan mungkin dalam bidang tajwid, ya penjelasan fikihnya luar biasa, ya boleh orang mengambil istifadah darinya. Ya, dan memang sayangnya karena tokoh-tokoh besar ini akhirnya banyak penuntut ilmu apa? Ya, terpedaya atau terpengaruh. Ya, akhirnya di pelajaran mereka, di
majelis-majelis mereka ya terpapar virus ini. Ya, dan Lajnah Daimah sudah wanti-wanti. Ya memang di masanya Syekh Albani tidak ada turun fatwa dari misalkan Lajnah Daimah. Karena kondisinya masih bisa diajak berunding. Ya kita ngobrol dulu lah. Ada apa sih sebenarnya? Nah itu. Akhirnya enggak apa. Tidak sampai turun peringatan manusia kepada Syekh Albani. Ya. Dan Alhamdulillah banyak dari kalangan para ulama, Syekh Albani sepeninggalnya beliau rujuk dalam masalah ini. Hanya saja ketika beliau wafat, ya kemudian digaungkan kembali pemikiran irja ini oleh murid-muridnya. Semisal Ali Hasan Al-Halabi. Gitu. Akhirnya banyaklah fatwanya Lajnah Daimah ya menegaskan apa yang dibawa ini pemikiran irja. Hati-hati, jangan sampai terjatuh ke dalam. Insya Allah. Itu sekilas tentang perjalanan kelompok Murji'ah secara global saja. Ya, dan semuanya masih menerima diskusi. Ya, ada obrolan santai lah. Kadang, ini ulama saya marah dia. Ya, ini ulama besar, kenapa saya menjatuhkan kenapa ini? Ya, apakah saya mencela Syekh Albani? Apakah menjatuhkan martabatnya? Yang kita kritisi adalah ucapan yang menyelisih pendapatnya. Ya, tentu dengan adab, tentu dengan etika yang bagus. Begitu. Ada nggak ulama sekarang ini yang sekarang ini memperingatkan tentang hal itu, Ustaz? Karena banyak sekali anak muda yang terpengaruh dengan pemikiran seperti itu, Ustaz. Nah, ada dari fatwa Lajnah Daimah. Mungkin bisa dicatat nomornya 5411. Ya, setelah menyebutkan akwal, beliau di situ dalam Lajnah tadi mengatakan, ya ucapan-ucapan yang disebut ini adalah ucapan-ucapan firqah Murji'ah. Apa dia? Yang mengeluarkan amal dari esensi iman. Mereka mengatakan iman cukup tasdik membenarkan dalam hati, ya atau tasdik di dalam hati dan ngomong dengan lisannya saja. Jadi amal nggak diapain? Nggak dimasukkan. Adapun amal, kata dia, innaha indahum syartu kamal. Dia hanya sekedar apa? Syarat pelengkap saja. Bukan bagian dari apa? Iman. Faman saddaqa biqalbihi wa nafaqa bilisanihi fahuwa mu'min kamilul iman indahu. Ya, jadi barang siapa yang sudah ngomong dengan lisannya, yakin dalam hatinya, maka dia sudah dikategorikan mukmin yang sempurna imannya. Walaupun mengerjakan apa yang dikerjakan dari meninggalkan wajibat, mengerjakan muharamat, ini tidak masalah. Ini sudah diperingati oleh apa? Lajnah. Ya, nomor berapa tadi? 5411. Ada juga nomor 21.000, itu banyak. Ya. Maksudnya banyak masuk pertanyaan kepada apa? Lajnah Daimah. Walaupun memang tadi sekali lagi di masa Syekh Albani tidak ada memang. Ya, tapi sepeninggal beliau ini masif sekali pergerakannya. Sehingga banyak ya keluar fatwa dari Lajnah. Ya, mungkin nanti ada kesempatan kita baca sedikit tentang fatwa Lajnah Daimah. Nomor 21.435. Nah, nanti bisa dicek, itu bantahan kepada Adnan Abdul Qadir. Ya, yang intinya dia mengatakan iman itu cukup membenarkan di hati dan ucapan dengan apa? Lisan. Gitu. Pernah juga Syekh bin Baz ditanya, ya ada orang yang bertanya tentang Ibnu Hajar. Ya, kata Ibnu Hajar, salaf itu menganggap amal hanya sebagai syarat penyempurna dalam iman. Maka Syekh bin Baz mengatakan, la, huwa juz'un, amal adalah bagian, bukan syarat. Bahkan dia adalah bagian dari iman. Maka iman itu adalah qaulun wa amalun wa aqidah. Ya, ucapan, kemudian amalan, dan akidah itu membenarkan. Beliau tegaskan, lah. Ya, sampai beliau takkid jawabannya 2 kali. Enggak. Pendapat mereka ini keliru. Menyelisihi qaulnya apa? Salaf. Ya, dan masih banyak lah kalau mau dikaji preteli satu persatu. Ya. Jadi sayangnya memang karena tokoh-tokoh besar ini ya, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ya yang maha memiliki hikmah. Ternyata agama ini jangan dinilai dari person. Ya, untuk menilai al-haq itu bukan patokannya seseorang. Ya, karena dia imam besar,
ya punya nama ini, punya karya ini, punya Dokter. ya, Dokter. doktor misalnya. Hah? Ya, jadi nggak bisa jadi patokan. Patokan yang benar adalah ya Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman apa? Walaupun dia tadi dakatir, ya dokter mau lulusan dari Madinah kayak, ya atau mungkin dia lama di Yaman, tapi kalau ininya salah, ya maka mohon maaf, ya kalian keliru, harus dibenarkan, harus diurus. Ya terlebih di Indonesia juga masih ini pergerakan. Oh, Ya. tadinya akan berpengaruh ya Ustaz ya, ke depannya terhadap pemahaman dari ini sih. Ini Betul. sendiri, Ustaz ya. Ya, makanya harus ada yang mungkin speak up, walaupun nggak semua. Ya, kayak contohnya, bukan anak berarti membandingkan anak seperti Imam Ahmad, tapi ada ucapan Imam Ahmad, kalau kamu diam dari al-haq, nanti siapa yang akan tahu orang-orang mana yang hak, mana yang batil? Maka yang anak bawakan kalamnya para ulama, ya atau karya-karyanya ulama yang ditakdim oleh Syekh Fauzan, ya kalam-kalamnya Syekh bin Baz, kalamnya dari apa? Lajnah, yang mereka itu ulama dunia, yang semua mengakui akan keilmuan mereka dan mereka pakar di dalam hal terutama akidah. Itu barakallahu fikum. Mungkin coba Ustaz. Cukup Nah, insya Allah ini, Ustaz, ya. ya nanti ada pertemuan lanjutan. Ya mungkin kita akan bahas mana sih ucapan salaf, kita kaji lagi lah. Ya, kita sebutin lebih banyak lagi ucapan salaf. Bukan satu dua doang, banyak. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ta'ala. Insyaallah Ustaz. Ayo mau tanya lagi. Cukup. Cukup ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Dalam hari ini barakallahu fikum. Kita ketemu lagi di podcast Maida yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.